Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, rahayu, salam gemasanti. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Semarapura, yang kami hormati Bapak Ibu dan juga seluruh rekan calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 2 Semarapura, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bersama dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu aksi nyata pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Semarapura pada hari ini Selasa 31 Januari 2023. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, para calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk warga sekolah, terutamanya para guru dan juga tenaga kependidikan, memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dengan mengupayakan pemberdayaan murid. Dan yang ketiga, dengan menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah, dapat dihasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, agar apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini dapat tercapai dengan maksimal, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kami silakan. Berdoa selesai. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan juga Bapak Ibu guru sekalian, izinkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 2 Semarapura, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada hari yang berbahagia untuk berbagi bersama mengenai budaya positif yang nantinya akan ada materi yang akan disampaikan pada diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Yang pertama akan diawali oleh Bapak Fernandus Erik Verika SPD dengan materi perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, Ibu Niwayan Kartini SSMPD dengan materi makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjutkan dengan Ibu Niwayan Giriwahyuni SPD dengan materi 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, Bapak Safri Lubis SPD dengan materi hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, Bapak Inengah Adi Dwija Putra SPD dengan materi dihukum atas penghargaan. Dan yang keenam, Ibu Niwayan Desiari SPD dengan materi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan yang ketujuh, saya sendiri Idewa Ayu Arisuseni SPD MPD dengan materi keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, Kadek Nopi Aryati SPD MPD dengan materi kebutuhan dasar manusia. Dan yang kesembilan, Bapak Ibu Tu Agus Mahadi Putra SPD dengan materi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir akan ditutup oleh Ibu Niwayan Sri Artini SPD MPD dengan materi segitiga restitusi. Sebelum kita menginjak pada acara inti, marilah kita bersama simak bersama arahan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, sekaligus nantinya membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Semarapura. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ketua Om Swastiastu. Salam gemasanti. Yang hormati Bapak Ibu para Wakasek, kemudian juga Bapak Ibu dari
guru penggeraknya hadir di sini. Ya, dari ibu guru penggerak, kemudian juga dari calon-calon guru penggerak dari baik ini dari angkatan 7, kemudian 8 yang sedang berproses, kemudian mungkin nanti ke 10 ya, karena 9 mungkin sudah lewat. Yang hormati, jadi puji syukur kami bagi kita panjatkan ke depan Tuhan yang besar, karena semua anugerah beliau kita dilimpahi kesehatan keselamatan untuk bisa berkegiatan. Ya, salah satunya hari ini kita melaksanakan kegiatan desiminasi atau pembebasan. Terima kasih. Jadi dari Bapak Ibu di CGP Angkatan 7 yang sudah mengkolaborasikan diri terkait dengan salah satu dari tugasnya untuk aksi nyata, yaitu pengimbasan budaya positif. Ya, kami lihat dari kemarin ada beberapa yang mengajukan penilaian SIKIPU, terutama yang jadi wali kelas, sepertinya sudah mengadopsi. Ya, jadi kalimat-kalimat dari apakah itu dari BMM mungkin ya terkait dengan budaya positif, karena kami lihat yang wali kelas ada sudah membuat kesepakatan kelas, ada membuat keyakinan kelas. Jadi dari sana kami melihat dari bahasa-bahasa yang Bapak Ibu tuliskan berarti itu sudah masuk ke budaya positif. Ya, itu hal positif, hal bagus yang mungkin bisa nanti kita laksanakan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jadi budaya positif di kelas itu memang sangat bagus sekali Bapak Ibu ya, bagaimana membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian kapan suatu penghargaan, hukuman, kemudian sampai nanti ada segitiga restitusi seperti apa. Ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu, ini semacam jadi desiminasi ini pengimbasan di sekolah kita ini sebagai suatu simbiosis ya. Jadi simbiosis mutualisme, mungkin kalau Bu Nancy sudah tidak asing dengan istilah mutualisme, jadi saling menguntungkan. Dari CGP bisa menyampaikan program-programnya, kemudian tugas-tugasnya bisa terselesaikan, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya, terkait bisa berbagi. Jadi terima kasih juga dari Bapak Ibu CGP Angkatan 7 bisa berbagi bagaimana nanti Bapak Ibu dari masing-masing orang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi itu benar-benar diimbaskan, yang tentunya atau muaranya diharapkan di dalam pengelolaan kelas ya, karena budaya positif ini kan terkait dengan proses bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, pengelolaan di kelas ya, sangat bagus sekali juga untuk ya Bapak Ibu di wali kelas. Kemudian ini juga mungkin kalau Bapak Ibu sudah membaca di PMM ya, di pelatihan mandiri, jadi platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri itu mungkin ini materinya juga sudah ada terkait dengan budaya positif ya. Kami juga saya sempat sudah baca-baca, mungkin sudah sampai di aksi nyata, cuma ya karena sudah lama sudah nggak sempat dibuka, agak lupa-lupa. Mungkin kalau Bu Nancy masih fresh, nanti bisa juga sharing-sharing dengan teman, terutama teman-teman di komite ya, di komite pembelajaran. Sepertinya ini juga materi budaya positif ini sudah artinya sempat kita bahas bersama. Jadi ini satu kolaborasi yang bagus. Kita bersyukur di sekolah kita jadi ada banyak CGP, jadi calon guru penggerak, sehingga bisa berkolaborasi, saling membagi diri dalam menyampaikan materi-materi. Bagaimana kalau bisa Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di satu sekolah hanya ada satu CGP dengan jumlah materi yang cukup banyak, harus didesiminasikan ya, lumayan, jadi memakan waktu yang cukup banyak, konsentrasi pikiran dan jadi sini salah satu keuntungan kita perbanyak, mungkin Bapak Ibu bisa saling berbagi sehingga materi-materi yang disampaikan itu benar-benar fokus ya. Jadi kalau misalnya satu orang satu materi, tentunya materinya itu lebih dikuasai, lebih fokus untuk disampaikan, dan tentunya nanti lebih banyak di-sharingkan ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan desiminasi tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki, apa yang Bapak Ibu pahami, bisa Bapak Ibu sampaikan, berbagi
terkait dengan proses pengelolaan di pembelajaran kelas. Demikian juga nanti mungkin dari Bapak Ibu yang CGP angkatan 8 ya, yang sudah kita lolos ada 7 orang, ini juga nanti bisa ya satu proses pembelajaran awal, karena nanti Bapak Ibu juga akan melewati proses ini ya seperti ini. Mungkin nanti begitu masuk ke tahap ini Bapak Ibu tidak lagi ada keraguan-keraguan, kemudian juga kita berupaya, jadi saya selaku kepala sekolah juga berupaya memfasilitasi, ya, memfasilitasi apa yang memang menjadi satu kebutuhan ataupun satu tuntutan atau tugas-tugas dari Bapak Ibu di CGP, termasuk nanti kalau memang angkatan 8 juga ada perlu mediasi ataupun fasilitas-fasilitas dari kami di sekolah, mohon disampaikan sepanjang kami dari pihak sekolah bisa membantu, bisa memfasilitasi, karena ini semua juga untuk ya bermuara pada kita semua, karena baik itu CGP ataupun PP itu semua kan muaranya adalah ke proses di kelas, muaranya adalah pada anak-anak kita nanti. Jadi walaupun secara personal itu ada apakah terkait dengan sertifikat dan seterusnya, tapi harapan saya selaku kepala sekolah lebih kepada lembaga. Jadi bukan kepada personal tapi lebih kepada lembaga. Itulah sebabnya kenapa saya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya, memberikan peluang yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu untuk mengikuti setiap kegiatan, apakah itu BIMTEK, apakah itu seleksi, apapun. Saya selalu buka kesempatan, tujuannya adalah nanti kepada anak-anak kita, karena apapun yang nanti Bapak Ibu peroleh dari sebuah pelatihan, dari sebuah kegiatan, pasti kami yakin Bapak Ibu akan mengimbaskannya kepada anak-anak kita. Itulah tujuan kami, kenapa saya selaku kepala sekolah memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan apakah itu berupa PP, CGP dan yang lain-lainnya. Karena ada beberapa teman-teman dari kepala sekolah itu membatasi guru-gurunya untuk ikut di kegiatan PP ataupun CGP. Karena apa? Karena beliau-beliaunya itu khawatir kalau Bapak Ibunya banyak yang ikut kegiatan CGP, proses pembelajaran di kelas akan terbengkalai karena harus sering meninggalkan kelas. Tapi kalau saya berpikir beda, jadi karena itu semua nanti akan menambah kompetensi dari Bapak Ibu. Jadi kompetensi yang Bapak Ibu miliki pasti nanti akhirnya bermuaranya ke anak-anak. Karena proses itu kan artinya pelatihan itu kan tidak terus-menerus, tapi kan ada periode. Begitu berakhir periode ini, Bapak Ibu akan mendapatkan satu kompetensi tambahan yang nantinya akan bisa Bapak Ibu ketok tularkan kepada anak-anak ya, pada peserta didik. Itulah kenapa yang selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan. Termasuk ini Bapak Ibu yang memang belum lolos, yang masih muda-muda, termasuk dari apakah ada honor, apa ada P3K, silakan diikuti. Ya, ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu berkarir ya. Jadi menambah kompetensi diri dan juga meningkatkan karir Bapak Ibu. Ya, karir kalau misalnya nanti kita sudah banyak CGP di sekolah kita, karena kan salah satu juga ya pengisian dari satu posisi kepala sekolah dan seterusnya itu kan sekarang juga salah satu yang jadi bahan pertimbangannya itu adalah guru penggerak. Tidak ada lagi iklan calon kepala sekolah, tapi ada iklan ataupun calon guru penggerak, sehingga nanti ya tombak-tombak kepemimpinan di sekolah ini ya, karena tidak ada sesuatu yang abadi, karena itu semua berproses, semua berwaktu. Ya, kami yang sudah mungkin nanti memasuki masa purna, Bapak Ibu inilah yang nanti bisa untuk melanjutkan ya. Karena kalau sudah dari Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sudah mengenal karakter, situasi, kemudian juga lingkungan fisik dari sekolah kita ya. Semoga artinya dari teman-teman, apakah dari PP, apakah dari guru penggerak ini, nanti karirnya itu semakin baik, terutama di kepemimpinan. Karena
Sekarang kan sudah banyak dari teman-teman guru penggerak sudah bisa sebagai kepala sekolah, tidak melihat apa artinya umur tetapi kompeten sekarang ya. Jadi yang dilihat itu adalah kompeten daripada seseorang. Maka itu sekarang Bapak Ibu berkompetisi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya, salah satu melalui kegiatan ya diklat guru penggerak. Biar nanti kita bisa pecahkan rekor ya, sekolah kita ini yang memiliki guru penggerak paling banyak itu ya. Sekarang kan sudah 2 tambah 10, 12 tambah nanti 7, sudah ada 19 guru penggerak. Jadi luar biasa. Kita punya komite pembelajaran sudah punya, kemudian guru penggerak banyak, sehingga salah satu memudahkan kita nanti di dalam penerapan kurikulum merdeka. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi Bapak Ibu sudah melek seperti apa kurikulum merdeka itu. Jadi kita juga sudah ya seperti kita seperti Pak Yamanadi dengan kami di koordinasi melibatkan juga semua guru untuk mengajar di kelas 10. Jadi untuk memberikan suatu pemahaman seperti apa kurikulum merdeka. Kalau kami kotak-kotakan kelas 10 tetap kelas 10 saja, 11 saja. Nanti Bapak Ibu yang kelas 11, kelas 12 ya bahasa bodoh bagi seperti apa itu juga tanggung jawab dulu kelas 10, tidak seperti itu. Jadi kita sudah bisa bersama-sama berbagi. Ini suatu kegiatan yang bagus sekali, hal yang sangat positif. Berbagi ya, kegiatan berbagi itu adalah suatu bahasa yang sangat baik sekali ya, saling berbagi apapun yang kita punya ya. Salah satu adalah kemampuan, kelebihan dalam mungkin lebih, artinya lebih bukan lebih pintar tapi mungkin lebih dulu mendapat kesempatan, lebih dulu membaca, lebih dulu memahami, bisa berbagi dengan teman-teman kita yang mungkin belum punya kesempatan atau belum sempat untuk membaca ataupun memahami. Jadi saya tidak bertanya kata, jadi sekali lagi selamat berkegiatan, berdisiplinasi, semoga ini membawa dampak positif bagi lembaga ini. Dan secara resmi pada hari ini Jumat Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 kegiatan diseminasi berbagai aksi nyata terkait dengan budaya positif resmi dibuka. Dan ini dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah atas arahan, motivasi dan juga dukungan yang tidak terhingga kepada kami para calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Semarapura, dan juga telah sekaligus membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Semarapura. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada kegiatan inti, yaitu presentasi dari masing-masing calon guru penggerak yang nantinya akan diawali oleh yang pertama dari Bapak Fernandus Erik Erika SPD dengan materi perubahan paradigma. Kepada Bapak kami silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan kami, saya pribadi mewakili teman-teman untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang bersedia hadir dalam kegiatan kami, yaitu berkaitan tentang aksi nyata pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif. Sehingga kami semuanya di sini bersepuluh akan menyampaikan apa itu kemudian yang disebut dengan budaya positif dan bagaimana cara untuk mewujudkannya begitu. Sebelumnya juga saya sampaikan, jujur saya deg-degan sekali Bapak Ibu. Saya harus berbicara di depan para senior-senior saya yang selama ini menjadi panutan saya begitu. Oleh sebab itu, untuk mencairkan rasa deg-degan saya dan barangkali juga untuk mencairkan suasana, nanti di akhir rekan saya sudah mempersiapkan pantun begitu. Tapi untuk saya akan saya buka dengan tebak-tebakan begitu. Biar agak beda, yang namanya guru kan harus selalu ini begitu. Nanti ketika saya tanya, saya mohon Bapak Ibu semuanya secara kompak untuk menjawab apaan tuh gitu ya Bu ya, supaya kita lebih cair begitu gitu. Siap Bapak Ibu? Oke. Belum Pak. Baik, pertanyaannya saya mulai.
Bapak Ibu tahu nggak perbedaan antara tukang bubur dengan kita sebagai guru? Masa nggak tahu? Tukang bubur kan jualan bubur Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu supaya lebih kompak nih. Saya ulang pertanyaannya. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan tukang bubur dengan kita sebagai guru? Kalau tukang bubur sukanya halusinasi, kalau kita sebagai guru harus selalu berinovasi. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Setidaknya rasa saya sudah mulai turun gitu di yang harus berbicara di depan para senior begitu. Dan sekali lagi ada 10 materi yang nantinya akan saya bawakan. Saya pribadi nanti akan mendapatkan sekali lagi materi-materi ini adalah bagaimana caranya kita untuk mewujudkan budaya positif yang mana tidak hanya terwujud tapi betul-betul bisa meresap dalam diri kita, meresap dalam daging kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang nantinya bisa dikatakan sebagai budaya positif tidak berasal dari perintah-perintah lagi, tapi memang berasal dari kita sendiri begitu. Hanya saja nanti langkah-langkahnya akan banyak sekali begitu. Untuk yang pertama akan dimulai dari materi saya, yaitu berkaitan tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Namun sebelumnya, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan coba untuk memperagakan sebuah permainan. Sebentar saja kok Bapak Ibu, saya nanti minta tolong kepada 2 orang rekan saya begitu. Yang pertama saya minta tolong Pak Adi boleh kesini Pak Adi. Dan yang kedua siapa ya? Ini tanpa ada perencanaan ya sudah, Bu Ayu saja dah, nggak apa-apa. Ayo Bu Ayu, saya minta tolong ke depan dong ya. Bu Aida untuk ke depan. Permainan ini adalah permainan cobalah buka begitu Bapak Ibu. Bukan buka yang itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, Pak Adi dan Bu Ayu yang sana saya grogi kalau terlalu dekat banget. Pak Adi dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan 2 cari kertas begitu dan kemudian ada 1 pulpen. Pak Adi bawa pulpen? Ya, ini buat Bu Ayu saja. Tanya buat apa dong Bu Ayu? Buat menulis tadi nama Bu Ayu. Selanjutnya saya minta tolong untuk Pak Adi dan juga Bu Ayu menuliskan hal yang paling dianggap berharga, ya, baik benda ataupun hal apapun di dalam kertas tersebut. Coba tuliskan dulu. Terserah benda. Pak Adi misalkan bisa nulis benda apapun, uang juga boleh. Bu Ayu yang paling berharga boleh nama saya juga nggak apa-apa. Sudah Pak Adi? Mohon maaf gini. Sudah? Kalau sudah, saya minta tolong untuk Pak Adi dulu deh, Pak Adi dulu. Kertasnya tolong Pak Adi ini apa namanya genggam secara sekuat mungkin gitu Pak Adi, sekuat mungkin. Saya akan mencoba mengambil gitu nih Pak Adi. Dirayu Pak. Susah sekali ternyata. Susah sekali. Oke, silakan Pak Adi. Ternyata susah. Dia berusaha mempertahankan hal yang sangat berharga bagi dirinya. Nah sekarang Bu Ayu, coba genggam Bu Ayu. Tapi terlepas dari itu, singkirkan saja nggak apa-apa Bu Ayu. Saya jujur sudah mempersiapkan semacam sulapan gitu. Tahu sulapan Bapak Ibu nih? Main sulap kepada Bu Ayu gitu. Saya latihan sudah lama sekali, sudah 1 jam yang lalu saya. Sulapannya sederhana sekali. Saya bisa membuat tangan Bu Ayu ini wangi sesuai dengan aroma yang Bu Ayu sukai. Aroma yang Bu Ayu sukai apa? Buah-buahan, bunga. Oke. Dalam 5 detik langsung wangi. Coba diharum Bu Ayu. Tangannya diharum. Sudah wangi sesuai dengan. Wangi tidak? Enggak wangi. Wangi. Nah, coba saya cium sini. Saya ambil kok Bu, tidak saya cium tangan. Oke, terima kasih ya Pak Bu Ayu dan Pak Adi, silakan boleh duduk di yang saya untuk teman saya yang sudah membantu saya begini. Bapak Ibu bisa sedikit mengambil pelajaran dari peristiwa ini nggak? Atau 2 analogi saya ini ada yang bisa menyampaikan barangkali? Ada. Bu Ayu, coba Bu Ayu. Dari permainan tadi saya lihat sepintas, kalau kita keras, dia semakin keras. Kalau kita pakai teknik,
kasih Bu Ayu, luar biasa. Dari apa yang disampaikan Bu Ayu tadi bahwa untuk yang analogi pertama saya dengan Pak Adi, saya berusaha sekuat mungkin begitu kepada Pak Adi untuk mengambil hal yang dianggap berharga tadi meskipun hanya berupa secari kertas begitu. Dan kemudian yang kedua saya berusaha juga untuk mengambil apa yang benda berharga dari Bu Ayu, kertas tadi ya maksudnya ya. Kemudian dengan cara yang lain, dalam hal ini tidak menggunakan kekerasan dan nyatanya saya dapat barangkali isinya nama saya ini. Tapi nanti tidak saya buka, saya kembalikan nanti. Baik. Nah, kira-kira pertanyaan selanjutnya. Siapa yang sekiranya mampu kemudian memiliki kontrol atas kemauan Pak Adi dan juga Bu Ayu tadi? Entah kemauan terkait dengan membuka ataupun juga mempertahankan. Yang memiliki kontrol siapa Bapak Ibu kalau boleh tahu? Apakah saya? Ataukah Pak Gusti? Atau Aji barangkali yang memiliki kontrol atas dia mau membuka atau menutup begitu siapa Bapak Ibu? Pak Adi dan juga Bu Ayu itu sendiri. Nah, dalam hal ini sebetulnya ini berkaitan dengan yang namanya teori kontrol yang kemudian dikemukakan oleh William Glasser. William Glasser mana ya? Nah ini. Nah selama ini kita seolah-olah apa namanya dibuai gitu Bapak Ibu, dibuai oleh yang namanya ilusi gitu. Yang selama ini kita anggap hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang konvensional begitu, yang umumnya terjadi. Tapi sebetulnya ketika kita lihat makna di dalamnya, sebetulnya ada dampak yang bisa dikatakan kurang begitu baik kepada anak, atau setidaknya hanya memberikan dampak kecil bagi anak. Yang mana berkaitan tentang ini, menurut William Glasser. Dari mulai yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid begitu. Yang mana sebetulnya kita kan nggak ada kemampuan untuk mengontrol mereka seharusnya begitu. Kalaupun ada misalnya nih, saya mengajar di kelas, saya melihat di kelas itu bahwa kelas itu kotor sekali gitu. Saya sampaikan, anak ini kotor sekali, besok harus bersih. Kalau nanti tidak bersih, saya akan obrak-abrik kelas ini. Atau nanti saya kembalikan lagi misalnya. Yang dilakukan oleh anak-anak apa kira-kira Bapak Ibu? Setelah itu, besok saya cek gitu. Yang akan dilakukan oleh anak-anak apa kira-kira? Akan membersihkan nggak kira-kira Bu? Akan membersihkan, dia akan membersihkan. Karena barangkali pernyataan dari saya tadi ataupun mungkin juga contoh dari Bapak Ibu guru yang lain, dia akan membersihkan. Tapi siapa yang berani menjamin bahwa mereka akan membersihkan setiap waktu begitu dan kemudian akan membudaya begitu? Siapa yang akan menjaminkan? Nggak ada Bapak Ibu. Bisa jadi mereka membersihkan kelas tersebut karena memang ada hal yang kemudian menjadi motivasi tidak berasal dari dalam diri mereka. Dalam hal ini adalah motivasi secara ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, yang mana dari saya. Mereka melakukan karena mungkin takut kelasnya saya obrak-abrik tadi, atau mungkin kelasnya saya atau apakan dan lain sebagainya. Sehingga yang mereka lakukan akan membersihkan, tapi barangkali ya hanya itu saja. Untuk seterusnya tidak ada yang berani menjamin. Sehingga memang terlihat kita bisa mengontrol, tapi ketika kontrol itu berasal dari luar, bukan dari anak-anak itu sendiri, pada akhirnya juga tidak akan berfungsi secara optimal, tidak akan berfungsi secara efektif. Sehingga nanti pentingnya kita menumbuhkan yang disebut dengan budaya positif terhadap si anak, yang nantinya akan dijelaskan juga oleh teman-teman saya ke depan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seringkali juga kita memberikan motivasi, memberikan kesemangat dan lain sebagainya. Kadang anak-anak juga akan seperti ini begitu. Tapi tidak ada yang kemudian bisa menjamin apakah benar anak tersebut akan melakukan sesuai dengan apa yang kita katakan sebelum memang hal itu memang berasal dari motivasi dari dalam anak itu sendiri begitu. Saya contohkan nanti saja yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan akan membuat merasa bersalah dan mampu mematkan karakter. Sama hanya dengan ini, kayak tadi berkaitan dengan penguatan positif. Sebaliknya gitu, ketika kita memberikan sanksi ataupun juga hukuman, belum tentu si anak juga akan jerah, belum tentu si anak juga akan belajar dari kesalahan mereka. Bisa jadi si anak justru akan membuat dirinya semakin, aduh ini saya seperti ini, besok lihat saja. Bisa jadi juga seperti itu, hanya saja mungkin tidak kemudian dilakukan kepada kita begitu, mungkin kepada yang lain atau teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian ada ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan mungkin bisa kita identifikasi sendiri bahwa kita bisa dikatakan sudah dewasa begitu. Dan ada yang kebiasaan yang selama ini ada, kita berhak untuk kemudian mengontrol anak. Kita memaksakan kehendak kepada anak terkait dengan sesuatu hal misalkan. Atau saya contohkan bahwa dewasa berhak memaksa begitu.
Nah misalnya saya sendiri nih, dalam hal misalkan di rumah begitu nih, setiap pagi gitu saya misalkan istri saya selalu mengatakan kalau sebelum berangkat ke sekolah anak harus disisir kucil dan lain sebagainya. Suatu waktu akan saya lakukan, tapi ketika saya belum memahami bahwa seharusnya di kucil itu merupakan suatu kerapian begitu, saya tidak akan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan terus menerus karena belum saya ketahui apa yang sebetulnya makna positif dari adanya anak saya yang saya harus kucil gitu. Karena kan bagi saya merepotkan sekali, waktunya sangat terbatas, saya harus melakukan ini itu yang lainnya dan lain sebagainya. Sehingga di sini kadang dipaksa dalam hal apa, dia terus mengulang, istri saya terus mengulang harus ini itu dan lain sebagainya. Yang ada jadinya adalah bukan budaya saya untuk mengucil anak saya, tapi budaya istri saya yang selalu mengingatkan saya gitu. Sehingga bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah budaya bahwa saya pribadi mampu dengan sukarela karena saya memiliki dorongan dalam diri untuk selalu mengucil anak saya begitu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian berkaca dari ilusi-ilusi itu yang selama ini ada begitu, yang selama ini sudah menjadi kebiasaan kita, ternyata menurut William Blaser juga begitu, ada beberapa hal yang kemudian harus mengalami perubahan. Dimulai dari yang pertama, saya kira Bapak Ibu pasti memiliki gambaran terkait dengan setiap kata ini begitu. Dari mulai yang pertama, sebelumnya ada jadi perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol begitu. Dimulai dari yang pertama bahwa mengatakan stimulus respon itu realitas kita atau kebutuhan kita itu sama. Padahal kan tidak ya Bapak Ibu ini. Nah makanya sesuai dengan teori kontrol kita harus memahami bahwa setiap dari kita itu memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Makanya dalam proses pembelajaran bisa jadi kita harus melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mendengar istilah ini begitu ya. Bahwa yang kita lakukan di dalam kelas bisa jadi berbeda antara anak satu, treatment yang kita lakukan bisa jadi berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Karena sekali lagi setiap anak memiliki cara belajarnya sendiri-sendiri, kemudian memiliki yang menjadi karakteristik dari si anak itu sendiri, sehingga kita harus memahami itu. Kemudian yang kedua, langsung saja karena waktu terbatas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak. Yang ada adalah setiap orang itu memiliki cara pandangnya sendiri berkaitan dengan dunia ini gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan cara pandang kita terhadap kepada orang lain harus sama gitu. Kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki mindsetnya sendiri terhadap dunia ini, terhadap apapun begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal tidak. Nah kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebetulnya kan perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain, misalnya tadi siswa yang terlambat dan lain sebagainya, pasti ada tujuan begitu, atau ada hal yang kemudian menjadi alasannya. Alangkah baiknya kita harus gali juga alasannya seperti apa, kemudian kita bersama-sama untuk kemudian mencari solusi secara bersama-sama. Nanti akan juga disampaikan oleh rekan saya terkait dengan segitiga restitusi. Nah selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, pada kenyataannya kan tidak. Hanya orang lain itu sendirilah yang kemudian bisa mengontrol dirinya. Kita tidak bisa, kalaupun kita bisa mengontrol, yang kita lakukan ya hanya sebatas upaya yang kita lakukan saja gitu. Kayak saya tadi memaksa atau dengan cara yang lain. Kemudian untuk Pak Adi dan juga Bu Ayu untuk membuka atau menutup, kembali lagi mereka sendiri yang kemudian mau membuka atau menutup. Dengan kata lain, kontrol yang bisa dilakukan adalah dari orang itu sendiri, bukan dari kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain yang sebenarnya juga tidak. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, yang betul sebetulnya tidak. Ketika cara-cara yang kita pergunakan kok sekiranya tidak berhasil, yang paling baik adalah kita lakukan kolaborasi terhadap pihak tersebut gitu. Dan kemudian untuk mencapai konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama Bapak Ibu, kesepakatan bersama yang mana pada akhirnya menjadi titik tengah dan nantinya akan disetujui oleh saya dan juga pihak yang lain. Dalam hal ini misalkan guru dan juga murid. Ada titik tengah yang kemudian bisa untuk diterima oleh semua pihak. Tidak sekedar memaksakan kehendak kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu disampaikan oleh rekan saya yang lain, dalam hal ini adalah Bu Niwayan Kartini. Terima kasih atas waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin banyak salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas yang besar-besarnya kepada Pak Erik telah membuka presentasi kita pada pagi hari ini dan juga telah mencairkan suasana yang dari awal mungkin Bapak Ibu sedikit tegang gitu ya.
ini kegiatannya apa seperti itu. Tapi ternyata telah dicairkan oleh Bapak Erik yang memang benar-benar jagonya. Ternyata Pak Adi juga jago untuk memilih rekan kita yang siapa tampil pertama seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Niwayan Kartini SSMPD dengan materi makna disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Pada waktu Ibu, kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Jadi di sini bagian saya adalah diberikan menjelaskan yaitu tentang disiplin, makna disiplin, sama nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada disiplin positif, ini aja bagian-bagian aja kerangka ini ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glaser. Nanti akan lebih jelas lagi, itu akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Saya lanjut pada slide berikutnya. Ya, sebelum saya membahas tentang apa itu disiplin, jadi kita selaku guru otomatis terbayang di dalam benak kita ingin mendisiplinkan anak, ya enggak? Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mencairkan suasana seperti Pak Eri lakukan, ya. Jadi sebuah PR besar sebenarnya buat saya harus bisa membuat suasana lebih lebih cair lagi seperti itu. Jadi maaf ya teman-teman semua. Kembali ke disiplin, sebuah tantangan terbesar bagi guru untuk mendisiplinkan anak. Karena kita dalam mindset kita sendiri, kalau kita bisa mendisiplinkan anak, secara otomatis kita juga akan berpikir bahwa anak akan bisa belajar dengan baik. Sekarang, jadi PR kita adalah bagaimana sih caranya kita mendisiplinkan anak. Secara dipaksa, baik dipaksa secara halus maupun tidak halus, itu juga PR buat kita. Bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwa dalam menjalankan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu sekolah atau dalam suatu institusi atau dalam suatu komunitas masyarakat, disiplin yang kuat, disiplin diri, disiplin ekstrinsik itu harus kuat. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, disiplin itu harus muncul kepada disiplin diri kita sendiri, yaitu self disiplin. Dimana disiplin diri itu sangatlah susah untuk dimunculkan. Jadi ketika kita susah untuk mendisiplinkan diri sendiri, di sanalah kita butuh seseorang untuk mendisiplinkan diri kita sehingga keluarlah disiplin ekstrinsik yang berasal dari orang lain. Jadi orang lain yang akan memberikan kita mendisiplinkan diri kita. Jadi itu sekilas tentang pendapat yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang apa itu disiplin. Jadi melangkah ke makna disiplin. Disiplin ini berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Mungkin teman-teman setuju ya, kenapa disiplin itu berarti belajar? Ya, jelas. Disiplin berarti belajar, berarti sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita seharusnya belajar untuk mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah berhasil mendisiplinkan diri? Apakah kita sudah bisa menjadi panutan bagi orang lain? Apakah kita bisa membuat peraturan untuk diri kita sendiri? Itu sangatlah susah untuk dilakukan, tetapi itulah disiplin yang harus kita lakukan sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Kemudian, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri seperti sudah yang saya bilang tadi. Ini berasal dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ketika kita mempunyai disiplin diri, jadi kita akan berusaha menggali apa-apa yang ada di dalam diri kita. Kita mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Seperti saya misalnya, saya sering terlambat masuk kelas umpama. Jadi saya belajar untuk mendisiplinkan diri. Jadi saya akan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan saya. Nah, itulah suatu proses pembelajaran untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai
atau pencapaian suatu tujuan. Jadi banyak dari kita menghubungkan kata disiplin itu adalah dengan hukuman, pemberian suatu reward atau kepada orang lain. Padahal tidak. Kalau misalnya disiplin yang sudah kita berikan kepada siswa berkali-kali tidak dilakukan untuk menumbuhkan intrinsik disiplin intrinsik mereka, jadi ya secara terpaksa baru kita membutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan disiplin intrinsik itu sehingga kita disebut dengan disiplin ekstrinsik. Maksudnya, jadi sebenarnya pemberian disiplin sangatlah berbeda dengan pemberian hukuman. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui secara umum, secara universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi kita yakin bahwa setiap manusia itu memiliki banyak sekali sifat-sifat positif. Ya, walaupun nanti yang namanya manusia ada juga sifat-sifat negatif, tapi yang mana mendominasi itu yang akan mempengaruhi nanti karakter kita dalam sehari-hari. Kemudian, di mana nilai-nilai positif ini memiliki tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan merupakan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini tidak hanya terbatas pada satu individu saja, tetapi sangatlah meluas. Yang namanya universal itu bisa berhubungan dengan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Yang pertama yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya, jelas. Setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan secara otomatis kita ada tujuannya. Jadi kita berbuat negatif pun kita memiliki tujuan seperti itu. Jadi tidak hanya perbuatan atau tindakan atau tingkah laku yang positif saja memiliki tujuan. Kemudian, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diane Gossen 1998. Ini akan lebih dijelaskan lagi nanti oleh rekan saya, Ibu Iri. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini alangkah bagusnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi alangkah eloknya kalau kita mampu menanamkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengimbaskannya kepada orang lain. Tuntutlah diri kita sendiri sebelum kita menuntut orang lain untuk melakukan hal yang berada di atas kita. Jadikanlah kita sebagai model, jadikanlah kita sebagai contoh mana perbuatan yang perlu kita lakukan, mana yang tidak, sehingga orang lain akan mudah meniru dan melakukan apa-apa yang kita omongkan. Sedikit saja kita berbuat baik, orang lain akan mampu melakukan lebih dari itu. Sedikit saja kita berbuat jelek, itu akan akan berdampak besar pada orang lain. Jadi sekian dari saya pemaparan nilai-nilai makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti materi ketiga akan dilanjutkan oleh Ibu Niwayandiri. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Kartini telah menyampaikan materi kita yang kedua. Untuk ngecek fokus Bapak Ibu, kalau saya bilang 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali ya. Kemudian kalau saya bilang 2, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Tapi kalau saya bilang 3, Bapak Ibu tidak tepuk. Bisa ke? 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian nanti hadiahnya minta sama Bapak Erik ya. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu masih tetap fokus. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, akan disampaikan oleh Ibu Niwayandiri Wahyuni dengan materi 3 motivasi perilaku manusia. Kepada Ibu Giri kami silakan. Ya, terima
terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara. Hari ini saya kebagian materi mulai dari teori motivasi. Jadi pembelajarannya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Saya kebagian dari teori motivasi. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Jadi ada alasan kenapa kita melakukan sesuatu, apakah itu mulai dari motivasi dari orang lain, dukungan dari orang lain gitu ya. Nah, menurut Dan Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, orang yang seperti ini cenderung dia bertanya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal ini sebenarnya itu mengarah ke menghindari suatu hukuman atau menghindari dari ketidaknyamanan. Jadi menghindari permasalahan gitu ya. Jadi termasuk dia motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau orang yang seperti ini cenderung bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia menginginkan suatu reward yang seperti tadi Bu Kartini bilang, pengakuan atau imbalan atau hadiah. Jadi itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia ingin menjadi seseorang yang dia inginkan, yang berdasarkan atau berlandaskan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kalau ini cenderung bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, hal seperti ini, motivasi yang terakhir ini adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik yang seperti tadi dibilang, motivasi dari dalam diri. Motivasi inilah yang seharusnya ada pada murid. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah tujuan dari disiplin positif itu adalah bagaimana bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam murid sehingga mereka bisa terus berbuat atau melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, tujuan disiplin positif inilah yang harus kita pegang. Kemudian sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang mengikuti guru penggerak sama seperti kami. Jadi motivasi apa yang mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti ini? Jadi yang pertama mungkin apa? Himbauan dari Bapak Kepala Sekolah pasti. Jadi itu yang pertama. Tetapi seiring berjalan waktu, setelah kami menjalani pendidikan guru penggerak, ternyata banyak sekali hal-hal positif yang kami dapatkan. Jadi yang pertama tentu saja bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru Madara yang hebat, bisa belajar untuk menjadi lebih baik kompetisi untuk diri kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan banyak sekali materi-materi baru yang menarik, ya, yang bisa kita gunakan, yang bisa membuat kita tergerak sebelum kita bergerak dan menggerakkan orang lain. Nah, itu sebenarnya tujuan kalau dari diri saya pribadi. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mengikuti program guru penggerak, tidak seserem yang kelihatan. Jadi kami menikmati dengan segala kegawatan, kemudian terutama setiap bersama akan menjadi sesuatu yang sangat kami tunggu gitu ya. Walaupun kami diberikan libur selama 2 bulan kemarin, tapi kami sudah tidak sabar kan mempelajari modul berikutnya.
bagaimana caranya? Bagaimana caranya menggerakkan motivasi internal? Nah, akan lebih dijelaskan oleh Pak Sapri yang terkait dengan hukuman, kemudian Bapak Ibu yang lain juga. Nah, demikian dari saya, dilanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Guru Wahyuni, dan kita sekarang akan sampai pada sesi yang keempat, yaitu dari Bapak Sapri Lubis dengan materi hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman, kemudian apa itu penghargaan, apa bedanya, kita akan simak bersama penjelasan dari Bapak Sapri Lubis. Kepada Bapak Sapri kami persilakan. Bapak Ibu, saya izin untuk ini komando. Siap. Jangan deh. Itu filter nih. Gantengan mana Bapak Ibu? Di gambar dan yang lagi berdiri. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya hanya memberikan pengalaman yang sudah saya jalani. Mudah-mudahan ini dapat manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, bagian saya itu adalah hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Saya sudah membuat sebuah gambar di sini dan saya beri garis warna merah. Mungkin kita akan fokus pada garis merah saja, karena kita tahu, coba kita merefleksikan diri kita, simpan dalam hati atau bertanya dalam hati, apakah hukuman yang kita berikan selama ini itu berdampak positif nggak sama anak-anak? Ketika ibu mengajar di kelas, mungkin ada melihat anak-anak kita yang mungkin berperilaku kurang baik. Nah, di sini ada posisi ya di mana hukuman itu berdampak negatif. Nah, di kolom yang pertama, sesuatu yang terjadi itu harus sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah sebuah hukuman Bapak Ibu. Karena bagi anak, hukuman itu akan menjadi tidak nyaman bagi dirinya, dan itu akan berdampak sangat panjang. Kalau konsekuensi yang ada di sana itu dia hanya sementara sifatnya. Ketika kita membuat satu pendekatan kepada anak, pasti anak akan merasa bahwa dirinya, benar Pak, saya salah dan saya akan memperbaikinya. Nah, restitusi itu akan dijelaskan oleh Desyari, tapi saya hanya menggambarkan sedikit saja, di mana restitusi sebuah pilihan, karena itu akan muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari kita. Karena di mana di sini posisi restitusi itu sangat berdampak positif bagi anak. Ya, selanjutnya di sini akan ada di mana murid, ya Bu, kalau misalnya diberi hukuman itu biasanya menganggap dirinya itu buruk. Kita bisa lihat kalau misalnya anak-anak akan takut masuk BK, pasti akan takut karena merasa dia akan bersalah. Nah, pelan-pelan kita akan merubah mindset ini, budaya ini. Karena apa? Karena tidak semua anak yang dihukum itu salah. Jadi dia harus memperbaiki dirinya atas apa yang telah dia lakukan. Karena posisi dari konsekuensi itu ada kita memberikan stimulus, lalu dia akan merespon. Seperti ada pertanyaan, lakukan apa yang saya katakan, lalu dia akan memberikan respon. Nanti akan ada sebuah penjelasan bagaimana konsekuensi ini, perbedaan dengan hukuman apa. Lalu positifnya bagi restitusi itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan bagi seorang anak? Kita tahu anak-anak kita itu beragam keunikannya, kemampuannya, dan kita tidak mampu, ya Bapak Ibu, mengakomodir kemampuannya. Pelan-pelan kita coba fasilitasi namanya. Lalu di sini ada anak-anak, kalau di restitusi itu dia akan berdampak positif, mendorong dirinya menjadi orang yang disiplin. Dia tidak akan lagi kita suruh untuk melihat peraturan, tapi dia sudah tahu kalau saya datang ke sekolah, hari Senin berpakaiannya apa, Selasa apa, Rabu apa, sampai dengan hari Jumat. Lalu rambutnya seperti apa, sepatunya seperti apa. Itu sudah tumbuh budaya positif. Nah, kita lihat anak-anak kita
sudah mulai mengarah ke budaya positif. Dan Bapak Ibu semua yang ada di depan, ya calon guru penggerak angkatan 7 sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang menjadi sasaran di kelas yang membuat keyakinan kelas, boleh ditanamkan atau diingatkan kembali tentang keyakinan kelasnya. Apa yang sudah kalian sepakati, tolong dijalankan dan mari sama-sama kita refleksikan. Mungkin itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka yang panjang, Bapak Ibu. Dia akan ingat terus apa yang pernah dia dapatkan dari sebuah hukuman. Itu akan melekat dalam pikirannya. Kalau konsekuensi itu hanya jangkanya pendek, hanya pada saat sementara aja, mungkin sebentar, 1 hari itu, besok-besok dia akan lupa kembali. Lalu yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Yang kedisiplinan yang kita anggap tadi itu melenceng dari apa yang sesungguhnya, bahwa kedisiplinan itu adalah sebuah pembelajaran untuk dirinya. Tapi di sini sebuah hukuman, anak-anak akan sangat membenci sebuah peraturan. Hari Senin, Selasa pasti nanti ada yang pakaiannya ya tidak sesuai, mungkin sepatunya, mungkin seperti itu. Lalu ada lagi, dia akan marah, rasa bersalah, atau bahkan dipermalukan, Bapak Ibu. Kalau kita memberi hukuman, jangan sampai kita mempermalukan anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, contoh dari sebuah pengakuan. Kalau kita itu ada apresiasi kebajikan namanya. Di sini ada nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang ketika anak melakukan kesalahan kita akan tanya, atau melakukan sebuah kebaikan kita akan coba sampaikan, misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan itu di kata pembuka, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kita bisa coba ilustrasikan bagaimana anak-anak kita menghargai anak-anak adem. Bagaimana sebuah siapa tuh yang paling aktif itu siapa? Ya, yang kelas 11, yang kelas 12. Siapa tuh yang paling besar badan itu? Bruni. Dia mampu beradaptasi dan teman-temannya welcome. Bagi anak-anak kelas 10, mungkin kita nggak menyadari mereka culture shock atau dia terkejut dengan budaya yang ada di sini, karena sangat jauh berbeda yang ada di daerahnya sana. Kalau di daerahnya sana main fisik, tapi kalau di sini kan enggak gitu. Jadi dia agak terkejut ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak dilakukan apa-apa, dia akan mengulangi hal seperti itu. Makanya kita perlu namanya nanti kita buat segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah coba Bapak Ibu jawab dalam hati, kira-kira mana yang posisinya itu hukuman sama konsekuensi. Di pertanyaan pertama ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawab aja dalam hati Bapak Ibu. Kalau misalnya ini hukuman atau ini konsekuensi. Lalu yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga dijawab dalam hati. Ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Lalu yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, bisa Bapak Ibu jawab dalam hati dan jawabannya adalah ini. Jadi di pertanyaan 1 dan kedua itu bentuknya hukuman. Kita memerintah anak, kita menyuruh anak, memaksa anak untuk lari atau push up. Tapi kalau yang ketiga dan keempat, itu dia akan secara otomatis mengganti. Ya Pak, saya ganti karena saya telah mencoret buku teman saya, atau telah menumpahkan air di meja teman saya akan siap mengganti kertasnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan sebagai gambaran bahwa hukuman dan penghargaan itu, dan hukuman dan konsekuensi yang bisa kita jalani. Mudah-mudahan ini bisa kita refleksikan ke depan, semoga ini bisa bermanfaat, setidaknya sedikit yang bisa Ibu ambil dari pemaparan saya. Mungkin itu aja akan dilanjutkan oleh Bu Desia. Terima kasih banyak Bapak Sapri telah menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama mulai dari sekarang Bapak Ibu untuk saling bagaimana kita mengurangi hukuman yang kita berikan kepada anak-anak.
tetapi berikanlah konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi hukuman itu adalah akan membekas, apalagi sesuatu yang negatif akan membekas sekali pada anak didik kita, murid kita. Tetapi konsekuensi bahwa murid kita menyadari apa yang telah dia lakukan, apa yang telah mereka lakukan, pastinya ada konsekuensinya seperti itu. Jadi mari kita lanjutkan presentasi kita dengan materi dihukum atas penghargaan oleh Bapak Inengah Adi Dwijaputra SPD. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada moderator Besari atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya tanya, masih semangat Bapak Ibu ya? Semoga masih semangat ya, karena masih ada rekan saya lagi 5 yang akan memberikan materi. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Ya, nanti untuk konsumsi mungkin bisa diambil di luar. Maksudnya di luar, mungkin di kantin, di koperasi atau di luar sekolah. Oke. Ya, saya lanjutkan. Materi yang saya dapatkan di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, di mana mendengar kata penghargaan mungkin ya, Bapak Ibu di sini mendengar kata penghargaan pasti muaranya ke positif ya, karena penghargaan itu merupakan sebuah apresiasi yang kita berikan kepada siswa misalnya. Nah, kenapa bisa dikatakan di sini dihukum oleh penghargaan? Penghargaan itu sendiri bisa menghukum siswa. Ya, dalam artian, nah di sini dijelaskan oleh Alfikon bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, itu namanya adalah seperti meminta atau membujuk, itu adalah dorongan eksternal namanya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, apakah Bapak Ibu memberikan motivasi secara eksternal atau siswa tersebut secara internal? Eksternal kan dari Bapak Ibu sendiri yang memberikan penghargaan, bukan siswa sendiri. Siswa akan merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, itu merupakan salah satu motivasi internal. Bahkan itu bisa menumbuhkan motivasi untuk menjadi lebih baik selanjutnya. Nah, dari penghargaan tersebut itu akan membuat siswa itu menjadi ketergantungan akan sebuah penghargaan. Makanya beberapa dampak di sini yang dijelaskan oleh Alfikon, bisa dilihat Bapak Ibu di depan, mungkin agak sedikit gelap ya. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan, misalnya di kelas ya, Bapak Ibu pasti, saya yakin semua Bapak Ibu guru pasti memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih, baik itu secara verbal misalnya dengan kata-kata, dengan pujian, dengan tepuk tangan mungkin ya, ataupun bahkan secara langsung mungkin beberapa Bapak Ibu memberikan berupa hadiah apa, permen atau apapun, mungkin pernah seperti itu ya. Jadi pengaruh jangka panjang itu akan memberikan dampak yang negatif ya, bukan malah sebaliknya dampak positif. Kalau itu diterapkan secara jangka pendek, oke lah, bisa dikatakan siswa itu akan merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Tapi jika itu dilakukan terus-terusan dengan jangka panjang, contoh salah satu saja, Bapak Ibu ketika siswa itu bisa melakukan hal yang Bapak Ibu minta, siswa itu Bapak Ibu berikan permen atau apapun itu hadiah. Jadi siswa akan mengincar hadiah itu, ingin mendapatkan hadiah terus-menerus ya. Jadi secara jangka panjang itu tidak baik sebenarnya untuk siswa. Siswa itu tidak melihat proses yang dia lakukan, siswa itu tidak melihat yang dia hasilkan, tapi dia melihat hadiah yang akan dia dapatkan. Seperti itu. Mungkin siswa yang sudah bosan mendapat hadiah, dia tidak akan termotivasi lagi untuk melakukan apa yang Bapak Ibu minta. Nah, itu dampaknya untuk jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, di sini sesuai dengan judulnya. Kenapa penghargaan itu bisa dikatakan menghukum? Saya ambil satu contoh. Ada satu siswa yang memang memiliki kemampuan bagus di satu kelas tersebut. Dia memperoleh juara 1 lah, anggap kita, selama 2 semester berturut-turut. Karena bangga dengan kemampuannya sendiri, dia merasa sedikit mengabaikan kemampuan teman-temannya. Udah pastilah nanti saya akan juara 1 lagi, santai saja. Bapak Ibu guru pasti akan memberikan nilai naik pasti untuk saya. Jadi ketika suatu titik dia tidak sesuai pencapaiannya seperti yang diinginkan, dia akan turun posisi peringkatnya menjadi juara 2. Juara 2 itu kan penghargaan ya, sebuah penghargaan juga kan, tidak hanya juara 1 saja merupakan penghargaan. Juara 2 itu adalah penghargaan yang menghukum anak tersebut, karena anak tersebut
sebelumnya memperoleh juara 1 berturut-turut, ketika mendapatkan juara 2, penghargaan itu yang akan justru menghukum anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak akan merasa bangga dengan apa yang dia peroleh, dia akan merasa terhukum sendiri, padahal itu adalah sebuah penghargaan. Jadi kenapa di sini dijelaskan penghargaan itu bisa menghukum? Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan itu seperti yang saya jelaskan tadi, pemberian permen. Nah, ini pernah dulu saya terapkan ya. Misalnya di kelas kita bagi menjadi 2 kelompok, anggap saja 2 kelompok siswa. Jadi ketika siswa berhasil menjawab, satu kelompok satu akan saya berikan permen. Tapi saya tidak menjelaskan, misalnya tebak kata, saya tidak akan menjelaskan kata itu benar atau salah. Begitu dia menjawab, saya kasih permen. Kalau tidak saya kasih permen, berarti sebenarnya jawaban itu salah. Siswa hanya bermotivasi untuk mengumpulkan permen dan permen terus. Gimana caranya biar kita banyak dapat permen. Sedangkan kelompok lain, saya akan memberikan penguatan. Ketika kelompok itu berhasil menjawab kata-kata yang benar, dia akan mencatat kata-kata yang benar. Dari 10 kata, dia akan mencatat. Bapak Ibu semuanya masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Mungkin saya di sini paling muda ya. Dan bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semuanya. Ilmu saya jauh di bawah dari Bapak Ibu yang duduk di sini. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan restitusi. Tapi sebelum saya membahas tentang apa itu restitusi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ketika murid-murid melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dihukum, terus konsekuensi. Itu yang biasa. Saya juga dulunya melakukan hal itu ketika ada murid yang lalu lalang, tidak memperhatikan saya ketika belajar. Itu saya sudah naik darah. sudah merasa, kenapa sih anak ini nakal sekali? Kita bisa menjadi seorang pencat, iya nggak? Kita menjadi seorang pencat, terus mencap kalau anak itu adalah anak yang nakal. Tapi belum tentu dia menginginkan hal itu. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kita gali seperti itu. Sehingga adalah sebuah pendekatan cara menanamkan disiplin positif yang sangat baik, yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, bukan menyisihkan mereka. Tapi kita menuntut mereka untuk bisa memperbaiki diri, kedepannya bisa berbuat yang lebih baik lagi dengan karakter yang lebih kuat, itulah yang tadi. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bapak Ibu bukan guru WK, kita yang mencarikan solusi, bukan seorang psikolog, kita yang memberikan solusi. Tapi di bagian restitusi ini kita adalah sebagai coaching, kita yang menuntun, menggali kepada bertanya kepada anak didik dengan cara menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu yakini selama ini. Lalu dengan itu mereka bisa menggali atau mencari sebuah solusi dari permasalahan yang dia buat, bukan karena kita yang memaksa atau dari faktor eksternal seperti itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti yang tadi saya katakan seperti itu. Restitusi akan mengembalikan orang-orang atau murid-murid yang bersalah itu kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan satu-satu ciri-ciri restitusi. Ada 9 di sini. Yang pertama, ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak yang telat,
masuk ke jam pembelajaran kita, kita tidak memberikan masuk ke kelas, tapi kita suruh mereka diam di kelas. Apakah itu benar? Iya, di luar kelas. Itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari kesalahan mereka. Seperti itu. Seumpama lagi, ada anak yang berkelahi, adu jotos. Dia duluan. Apakah dengan dia yang duluan dijotos, apakah yang lainnya harus menjotos duluan agar impas? Kan tidak seperti itu. Namun, kita sebagai guru diminta untuk menuntun anak agar dari kesalahan tersebut dia bisa belajar, memperbaiki diri, mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Terus yang kedua, memperbaiki hukuman. Memperbaiki hubungan. Seperti tadi, ada yang jadi jotos. Kalau dia dipukul, dia pukul, kamu pukul balik. Apakah itu bisa memperbaiki hubungan? Tidak. Jadi, yang dilakukan adalah melakukan restitusi. Kenapa bisa hal tersebut terjadi? Kita di sini tidak mencari benar salah, siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita melakukan hal tersebut, itu mereka jadi gontok-gontokan lagi. Orang saya yang benar, orang dia yang salah, itu tidak akan kelar masalahnya. Tapi ketika kita gali, kita cari permasalahannya dan tuntun mereka bagaimana caranya menemukan atau memperbaiki hal yang sudah salah kepada orang lain, seperti itu. Dan yang orang lainnya ini pun menjadi tidak kesal lagi, seperti itu. Terus yang ketiga, restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Ketika ibu bapak guru melakukan restitusi tapi masih melakukan paksaan, itu bukan restitusi namanya, tapi restitusi yang dipaksakan. Ya, kalau apapun yang dipaksakan itu endingnya tidak baik. Tapi caranya adalah kita memberikan tawaran kepada mereka, bertanya kepada mereka, "Nak, kamu pasti mempunyai nilai yang lebih. Apa sih yang kamu percayai selama ini?" Kata-kata yang seperti itu yang kita tawarkan. Nah, apa yang kamu lakukan itu memang salah, tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang, bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Begitu. Jadi kita yang memberikan tawaran-tawaran, menggali, menuntun mereka agar mau mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, bukan kita yang memberikan solusi. Seperti itu. Seperti yang kata teman-teman saya yang dulu mengatakan bahwa ketika kita dihukum itu merasa menyakiti diri sendiri, merasa terbebani. Jadi ketika kita bilang kamu memecahkan pas, kamu harus ganti, apakah itu selesai? Tidak. Ternyata itu tidak selesai. Karakternya sudah, udah impas dong jadinya kalau saya memecahkan, saya ganti lagi. Tapi tidak memupuk karakter mereka, yaitu bertanggung jawab. Seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini yang paling penting juga. Restitusi itu menuntun dengan cara kita melihat dirinya. Kita akan bertanya tentang apa sih goal mereka ada di sini, belajar di sini, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka miliki, yang akan mereka gapai nantinya. Terus kalau kamu melakukan ini, apakah hal itu membuat kamu baik? Seperti itu. Kalau kamu tidak menginginkan orang-orang mencap kamu jelek, apa yang kamu harus lakukan? Perbaiki diri, apa yang bisa kamu lakukan dari dirimu sendiri? Seperti itu. Bukan dari faktor eksternalnya dulu. Tapi memang eksternal itu penting juga, tapi yang paling penting adalah yang bagian internalnya. Selanjutnya ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ada anak yang super aktif di kelas, kacak gijik, keliaran sana sini. Ada yang tidur. Apakah kita langsung marahi? Kalau dulu iya.
Sebelum saya ada di pendidikan guru penggerak, saya melakukan itu. Saya menjadi guru yang sangat tidak sabar. Saya menjadi guru yang marah-marah saja kerjaannya. Iya, stres sendiri. Sudah di rumah stres, masa di sekolah stres lagi kan? Pokoknya saya sekarang setelah menjadi bagian dari CGP ini, motivasi saya adalah mengajar dengan bahagia seperti itu. Jadi ketika kita melihat atau ada di suatu pembelajaran ya Bapak Ibu di kelas ada yang tidur, ada yang berkeliaran, itu berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Nanti akan dipaparkan oleh teman saya, tapi setidaknya dengan restitusi ini kita bisa menggali atau mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si anak ini. Jadi kita tidak hanya serta-merta memarahi mereka tidur di kelas, memang salah, tapi kenapa sih mereka bisa seperti itu? Lanjut, untuk restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini yang kenapa dikatakan cara yang paling baik, karena saya saja itu masih lebih banyak atau biasa mengomentari orang, lebih banyak mengomentari orang daripada mengomentari diri sendiri. Jadi kalau dengan restitusi ini si anak itu bisa mengomentari dirinya sendiri, bisa mengintrospeksi diri. Bahasa Balinya nyikse bulu gitu. Jadi dia bisa dengan introspeksi diri, berarti dia mempunyai cara-cara perbaikan apa yang bisa dilakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut untuk yang ketujuh, ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti tadi yang saya bilang, kalau pasnya jatuh langsung kasih uang, itu kan tindakan. Tapi rasa gininya, oh udah pas, saya nggak ada merasa bersalah seperti itu. Tapi ketika restitusi ini dilakukan, dia difokus pada karakter. Bagaimana dia bertanggung jawab kalau ada temannya jatuhin minuman tumpah, apakah langsung kita memberi uang untuk membeli yang baru? Kan tidak. Itu tidak akan membuat karakternya kuat seperti itu. Jadi apa yang bisa mereka gali dari dirinya untuk mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Lalu yang ke-8 ada restitusi fokus pada solusi. Nah ini, solusi adalah fokus dari restitusi. Solusinya itu bukan dari guru, bukan dari yang lainnya, tapi dari dirinya sendiri, seperti itu. Ketika dia sudah fokus dari dirinya sendiri, jika ke depannya pasti dia tidak akan melakukannya lagi, seperti itu. Ingat, untuk yang solusi pas untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang ke-9 ada, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Banyak, saya juga pernah melakukan ini ketika ada anak yang dulu ada yang agak aktif sekali, dia bergelantungan di jendela seperti itu. Itu bermacam-macam jenis, ada bergantungan. Itu saya menganggapnya biarin aja, lewatkan saja. Kita sisihkan mereka. Apakah mereka mungkin kita merasa senang karena mereka tidak mengganggu seperti itu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, apa yang bisa mereka pelajari? Apakah karakter mereka bisa diperbaiki? Kan tidak. Jadi kita dari sekarang mulai belajar untuk melaksanakan atau menggunakan restitusi ini untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada. Terima kasih banyak Bu Desi atas pemaparannya. Bapak Ibu, giliranlah saya sekarang untuk memberikan materinya, tapi sebelumnya 1, 2, 3. Oke, berarti masih fokus ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah bagian saya, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu awam
apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kenapa mesti keyakinan kelas seperti itu? Nah, ini dia. Mungkin yang lebih familiar bagi Bapak Ibu itu adalah peraturan. Karena kenapa? Kita di sekolah harus menegakkan disiplin kepada anak-anak kita seperti yang dikatakan oleh Miska, Bu Kartini. Kemudian bagaimana kita menegakkan aturan yang ada. Jadi yang lebih familiar dari kita itu adalah peraturan. Tetapi sebenarnya mulai dari sekarang Bapak Ibu, marilah kita sedikit demi sedikit mengurangi peraturan yang ada di sekolah. Karena kenapa? Apabila peraturan itu tidak dipenuhi atau tidak ditaati oleh anak didik kita, oleh murid kita, maka kita akan memberikan hukuman. Dan hukuman sudah dijelaskan tadi bahwa efeknya itu tidak bagus bagi murid kita. Tetapi mulai dari sekarang marilah kita tanamkan, marilah kita bersama-sama menggelorakan bahwa ada sesuatu hal yang lebih positif, yaitu keyakinan. Bagaimana kita menanamkan keyakinan yang positif pada murid-murid kita. Kemudian mengapa harus ada peraturan sebenarnya? Seperti peraturan bahwa kita harus menggunakan helm pada waktu kita mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian kenapa ada aturan pada waktu COVID kemarin bahwa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian kenapa ada aturan kalau kita datang ke pertemuan atau murid kita datang ke kelas itu harus tepat waktu, Bapak Ibu. Peraturan itu tetap masih diperlukan, tetapi dalam skup yang kecil. Karena sebenarnya peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat dan memunculkan motivasi ekstrinsik saja. Tetapi bagaimana kita nantinya seorang guru mampu menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid-murid kita sendiri atau motivasi intrinsiknya. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Marilah kita sama-sama berusaha menggeser ke kanan dari yang sehari-hari kita selalu berpatokan pada aturan dan aturan, kemudian hukuman yang kita berikan. Bagaimana kita menggeser ke kanan bahwa kita tanamkan sesuatu yang diyakini oleh murid-murid kita, sehingga sesuatu yang diyakini kemudian dia merasa benar dan mereka bisa melaksanakannya setiap hari. Peraturan itu adalah patokan yang dibuat untuk membatasi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Itu batasannya, itu aturan yang kita punya. Kemudian apabila anak didik kita tidak memenuhinya, berarti anak didik kita adalah melanggar. Dan kemudian apa yang mereka dapatkan? Hukuman, Bapak Ibu. Mulailah kita bergeser bahwa marilah kita tanamkan sesuatu hal yang positif kepada anak didik kita. Bangkitkan sesuatu yang mereka yakini. Keyakinan itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh manusia yang pada hal ini adalah murid kita sendiri yang merasa mereka kenal. Jadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang murid yakini berarti mereka kenal. Itu yang pertama. Kemudian dan menyimpulkan bahwa apa yang mereka kenal itu adalah hal yang benar, Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang tanamkanlah itu, apa yang anak-anak yakini. Bukan apa aturannya di sekolah ini, tapi apa yang anak-anak yakini kebenarannya. Seperti itu, marilah kita bergeser, Bapak Ibu. Kemudian peraturan itu seperti tadi adalah hanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bahwa kita selalu mengingatkan ada aturan, kemudian nanti hukumannya seperti apa. Jadi mungkin pada waktu itu mereka akan mengatakan iya seperti anak-anak kita pada pagi hari ini. Iya Bapak. Kemudian besoknya mungkin dia akan lupa, kemudian mereka akan mengulangi hal yang sama. Tetapi apabila motivasi itu berasal dari dalam diri anak didik kita dan mereka meyakini bahwa itu adalah benar, maka mereka akan melakukannya tanpa suruhan dari orang lain. Itu yang akan kita tumbuhkan bersama, itu yang akan kita bangun bersama di sekolah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ciri-ciri peraturan itu seperti apa Bapak Ibu? Kita sudah tahu bahwa peraturan banyak sekali yang ada di sekolah kita. Cirinya itu adalah lebih rinci dan konkret seperti tadi. Anak-anak
tidak boleh memakai di selain hari Jumat tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Itu adalah aturan yang ada di sekolah ini. Itu lebih konkret, tidak memakai sepatu selain berwarna hitam. Jadi lebih rinci dan lebih konkret. Tetapi kalau keyakinan itu bersifat lebih abstrak. Jadi apa sebenarnya keyakinan yang mereka yakini dan itu adalah benar. Lagi sebentar kita akan lihat bersama. Kemudian peraturan biasanya dalam bentuk negatif, pernyataan-pernyataan negatif. Dilarang memakai sepatu berwarna, dilarang memakai baju yang terlalu sempit, tidak boleh dan tidak dan jangan yang lainnya. Tetapi apabila keyakinan itu adalah pernyataannya universal, tidak hanya berlaku bagi murid kita saja, tetapi berlaku juga bagi diri sendiri, berlaku juga bagi para bapak ibu. Jangan sampai bahwa anak kita beranggapan kenapa hanya kita saja yang dihukum, kenapa kita saja yang harus mematuhi peraturan, kenapa bapak ibu guru itu boleh, kenapa bapak ibu guru itu tidak diberikan sanksi atau hukuman seperti itu. Jadi ini berlaku universal, berlaku untuk semua orang. Dan juga pernyataannya adalah dalam bentuk positif Bapak Ibu. Mulai dari sekarang kalau kita sudah berpikir positif, kemudian berkata yang positif, tentunya tindakan yang akan kita lakukan pun positif. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Mungkin kita akan sama-sama membangun dari sekarang. Kita akan bergeser dari peraturan-peraturan, tetapi marilah kita bersama-sama untuk selalu menggelorakan keyakinan sesuatu yang mereka yakini dan yang benar. Contohnya seperti tadi, dilarang mengganggu orang lain. Itu pernyataannya negatif Bapak Ibu. Itu adalah aturan, tidak boleh mengganggu, apalagi pada waktu pembelajaran berlangsung seperti itu. Tetapi keyakinan seharusnya yang kita tanamkan kepada orang lain itu adalah menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Itu adalah satu keyakinan. Yakin tidak bahwa kita harus menghargai orang lain? Iya. Benar tidak hal tersebut? Iya. Karena kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kalau kita mengganggu orang lain, bagaimana dengan orang tersebut? Apabila orang tersebut mengganggu kita, bagaimana perasaan kita? Jadi bagaimana kita menanamkan kembali ke diri kita sendiri, motivasi intrinsik seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran besar yang akan kita capai nantinya Bapak Ibu. Kita mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Peraturan itu mungkin tetap sama, peraturan itu mungkin ada, diperlukan dalam hal yang seperti apa, hanya dalam lingkup yang kecil saja. Jadi dia ada di tengah, peraturan itu hanya kecil saja. Kemudian apabila peraturan itu sudah mulai bisa kikis, nanti bagaimana kita bisa menumbuhkan keyakinan. Mungkin skup yang terkecil adalah di kelas dulu. Jadi kami telah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di masing-masing kelas yang kami ajar seperti itu. Bagaimana nantinya peraturan itu dikikis, kemudian kita menggelorakan keyakinan dalam skup kecil keyakinan kelas, kemudian mungkin akan berkembang lagi menjadi keyakinan sekolah seperti itu, sehingga nantinya lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Semarapura menjadi positif, auranya menjadi positif Bapak Ibu. Tidak lagi jangan, tidak lagi tidak boleh, tetapi mari hal-hal yang positif. Kemudian apabila lingkungan kita positif yang dimulai dari dalam diri anak-anak, diri kita sebagai tenaga pendidik dan juga kependidikan, kemudian akan berimbas kepada seluruh warga sekolah, sehingga nanti budaya positif akan bisa kita capai, sehingga diseminasi budaya positif ini pun bisa terlaksana ke seluruh stakeholder yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini dia. Peraturan-peraturan itu salah satu atau beberapa contohnya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang lagi, kemudian gunakan masker, jangan berlari. Itu adalah contoh-contoh peraturan. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan keyakinan? Nah, ini dia Bapak Ibu. Tanamkanlah kepada anak-anak kita bahwa kita atau mereka harus bertanggung jawab. Lebih universal ya Bapak Ibu ya. Tidak konkret seperti tadi, peraturan itu adalah konkret.
rinci dia, tetapi keyakinan itu adalah lebih universal dan juga tidak berlaku pada kepada anak didik kita saja, tetapi kepada Bapak Ibu guru juga, bahwa kita pun harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian ada menghormati orang lain, kemudian ada keyakinan keselamatan seperti tadi kan ada aturan bagaimana, kenapa kita harus menggunakan helm pada waktu mengendarai kendaraan bermotor roda 2 seperti itu ya. Jadi kalau peraturannya mungkin peraturan kan dibuat untuk dilanggar, betul Bapak Ibu. Jadi ada stigma seperti itu di masyarakat, peraturan dibuat untuk dilanggar. Tetapi begitu kita menekankan bahwa keyakinan apa yang ada sebenarnya di sana, ternyata keyakinan yang ada itu adalah keselamatan. Kalau keselamatan itu sudah diyakini dan itu benar, tidak disuruh pun kita pasti akan menggunakan helm pada waktu kita mengendarai sepeda motor roda 2, walaupun jaraknya hanya beberapa meter saja dari sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada kesehatan juga seperti tadi, menggunakan masker. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih menggunakan masker karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian saya yakin bahwa apabila saya dengan kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian saya berinteraksi dengan orang lain, dan itu akan mengganggu kesehatan orang lain. Jadi tanpa disuruh pun. Tetapi kalau kemarin itu adalah aturan, kita harus menggunakan masker, kemanapun kita harus menggunakan masker. Tetapi yang ini adalah keyakinan. Saya karena merasa sehat, saya tidak menggunakan masker. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada keamanan juga dan lain sebagainya. Jadi inilah yang akan kita himbau, inilah yang akan kita tumbuhkan kepada anak didik kita, apa yang dimaksud dengan keyakinan. Kemudian untuk khusus di keyakinan kelas, setelah selesai presentasi dari ke-10 rekan kami CGP Angkatan 7 akan kami tayangkan beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah kami bangun dengan anak-anak di kelas kami. Nah, itu dia bagian saya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya kembalikan untuk presentasi selanjutnya dari Ibu Kadek Nopi Aryati dengan kebutuhan dasar manusia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu, terutama yang senior ya. Jadi di sini hanya sekedar sharing informasi terkait dengan apa yang sudah saya pelajari. Jadi mungkin langsung saja. Jadi di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap anak, setiap individu siapapun itu melakukan suatu kegiatan atau tindakan pasti ada alasannya. Nah, seperti itu. Nah, alasannya bisa saja karena kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Nah, sekarang menurut Dr. William Glasser, jadi di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, apa itu? Oke, bisa diperhatikan. Jadi kebutuhan dasar manusia kita bisa lihat dari kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis bisa meliputi kesehatan, rumah, makanan, seperti itu. Nah, jadi dalam kelas juga kita harus perhatikan 5 kebutuhan dasar ini untuk setiap anak. Jadi mungkin bisa penerapannya ya, kalau di kelas itu misalkan ada jam yang mendapat jam 45 gitu ya, kan timpang dengan jam istirahat ya. Diharapkan atau saya sarankan mungkin sebaiknya biarkan anak-anak istirahat dulu, karena nanti takutnya kebutuhan ini tidak bisa kita penuhi ya. Bisa saja siswanya sudah lapar gitu, tapi kita paksa untuk lanjut materi walaupun kita sudah sepakat ya. Kadang-kadang kita sepakat itu yang menyampaikan setuju hanya beberapa orang saja, bisa saja di dalam hatinya dia keberatan seperti itu ya. Jadi itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kita lihat dari kasih sayang, rasa diterima atau love and belonging. Jadi di sini kebutuhan yang bersifat psikologis. Jadi tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, dan juga guru. Jadi di sini adanya perhatian. Jadi seseorang bisa berbuat menyimpang itu bisa saja karena kurang perhatian. Ya, jadi diharapkan untuk guru itu bisa
bagaimana kita bisa memperhatikan seluruh siswanya. Jadi tidak hanya siswa yang pintar-pintar saja yang kita perhatikan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan kemampuannya atau power. Nah, jadi di sini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil atau kompeten, kemudian diakui prestasinya. Jadi ini terlihat dari kebutuhan terkait dengan penguasaan mungkin secara akademik seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan atau disebut dengan freedom. Jadi di sini kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan. Nah, ini mungkin yang tantangan besar bagi kita ya, di mana saat proses pembelajaran bagaimana kita bisa menciptakan bahwa siswa itu merasa bebas. Jadi dia bebas untuk memilih. Ya, jadi bebas untuk memilih terutama terkait dengan pembelajaran. Kadang-kadang kita terlalu monoton dalam belajar. Jadi siswa itu bosan. Nah, jadi kebutuhan ini tidak terpenuhi. Jadi sekali lagi, setiap ada perilaku-perilaku yang menyimpang, kita balik lagi apakah ada kebutuhan dasar itu yang belum bisa atau belum berhasil kita penuhi kepada siswa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang atau fun. Nah, jadi di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, mungkin di kelas juga kadang-kadang anak-anak ketika kita menjelaskan anak-anak tersebut bermain seperti itu. Nah, itu berarti kebutuhan terhadap kesenangannya tidak terpenuhi. Jadi sebagai guru tantangan kita adalah bagaimana dalam proses pembelajaran bisa membuat siswa itu menyenangkan seperti itu. Jadi anak-anak belajar untuk bahagia di dalam kelas ya. Jadi ini juga tantangan bagi saya, bagi kita semua, bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya monoton, membosankan, tetapi juga harus menyenangkan. Nah, itu tantangan bagi kita semua ya. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, jadi bagaimana sekarang kita mengidentifikasi dalam proses pembelajaran? Nah, salah satunya itu dengan melakukan apa Pak Ibu? Tes apa? Iya, betul. Tes diagnostik. Jadi diagnostik ya. Jadi kita bisa mendiagnosa apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang kurang, gitu ya. Sehingga itu bisa kita cover di dalam proses pembelajaran. Yang nantinya ada pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang sering kita sebut dengan pembelajaran apa? Ya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi, betul sekali ya. Jadi pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya itu terkait dengan dunia berkualitas. Jadi setelah terpenuhi semua kebutuhannya, yang di sini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu maksudnya adalah tempat khusus dalam pikiran kita ya, yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita harapkan. Jadi apa yang kita impikan, baik itu berupa benda, orang, dan nilai-nilai yang terpenting bagi kita itu disebut dengan dunia berkualitas. Jadi hal-hal yang kita impikan itu disebut dengan dunia berkualitas. Jadi seperti album foto, di sana hanya ada bagian-bagian yang paling penting di dalam hidup kita. Itu disebut dengan dunia berkualitas. Nah, ini sudah pasti sifatnya unik. Jadi berbeda setiap orang. Setiap orang punya impian yang berbeda, betul ya? Jadi impian setiap orang berbeda. Nah, itu disebut dengan dunia berkualitas. Nah, sekarang bagaimana dengan siswa? Nah, tentu saja atau murid ya, tentu saja murid di sini dia memiliki dunia berkualitas masing-masing. Nah, peran guru adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kebajikan agar nilai-nilai kebajikan itu berada dalam dunia berkualitasnya siswa. Jadi tidak hanya dunia berkualitas yang hura-hura seperti itu, tidak ya, tetapi bagaimana agar nilai-nilai kebajikan tersebut berada dalam dunia impian siswa. Itu tugas seorang guru. Oke, jadi itu paparan dari materi saya. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh Pak Agus Mahadi. Silakan Pak Agus, langsung saja kepada materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa, tetap semangat. Yes. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan, mengimbaskan sih apa yang saya dapatkan selama di CGP. Seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, CGP nggak menyeramkan, tapi menggawatkan sedikit.
Jika selalu dipikirkan, tapi kalau tidak dipikirkan ya santai teman-teman ya. Ya. Saya dapat, Jaki membaca ini ya Jaki. Ya, TR-nya ya. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Nah, ini. Nah, mari kita mulak sarire ya bahasa Bali ini. Mari kita introspeksi diri. Kita berada di posisi mana pada saat mendisiplinkan anak. Mari kita sama-sama mungkin nanti Aji Suprate nanti ada pada saat materi yoga kita berenung, kita refleksikan kembali. Kita berada di posisi mana? Oh, ternyata saya benar atau salah. Seperti itu. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Bapak Ibu berada di mana? Nah, ya, posisinya di sini, tapi di posisi kontrolnya di mana? Ya, ini posisi kontrol untuk semua ya, untuk semuanya. Nah, coba kita bercermin. Sebelum saya ikut CGP, tentunya saya di posisi penghukum. Saya jujur, posisi penghukum. Dan membuat orang merasa bersalah. Apa cirinya itu? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu salah satu bentuk dari kalau kamu nggak buat PR, awas ya, itu penghukum. Terus kalau yang pembuat bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah, ibu lelah, ayolah dengarkan, please Dena, ayo. Itu siapa kira-kira? Ibu capek, ibu capek, itu curhat dengan ya, sesuai dengan kontrol tadi ya. Lalu posisi teman seperti apa? Si teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah nak, ayolah. Masa kamu tidak mau sih? Ibu kan sudah berusaha tuh. Itu sebagai teman. Tapi bahasanya lebih humanis ya. Terus lanjut sebagai pemantau. Nah, apa peraturannya? Apa peraturan yang sudah kalian langgar? Kalau disampaikan, terus itu pemantau. Terus selanjutnya sebagai manajer. Kembali, kita tanya keyakinan apa yang sudah disusun tadi seperti apa disampaikan oleh Besari. Nah, sudah tanya keyakinannya, terus apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan yang sudah disusun. Intinya pasti, yang jujur sekali masih di fase pemantau mungkin sekarang. Manajer itu ternyata sulit. Tapi akan jadi mudah jika dikerjakan, jika diimplementasikan seperti itu. Daripada kita hanya diam tanpa ada tindak lanjut implementasinya sudah terus, saya rasa manusia tidak ada arti itu. Nah, selanjutnya jawabannya langsung. Ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kontrol yang mana dulu? Ya, simpan dulu ya. Dalam hati nanti ada contekannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker jantung ini dari ibu? Nah, itu stiker bintang hari ini. Apa itu stiker? Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, nak. Coba cek. Woi, ternyata benar semuanya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kalau nggak salah Kak Gede udah ada itu terakhir. Ada Suarniti, itu ya benar ya. Oke, saya dengarkan dulu. Walaupun saya ABS agak bongol sedikit ya, tapi saya mendengarkan juga celedehan dari jawaban-jawaban Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, begini. Di mana posisi kita? Nah, posisi kita diibaratkan sebagai dua buah lingkaran, ada peraturan, ada pemantau, ada konsekuensi dan hadiah. Terus lingkaran yang kecil kedua ada menilai, manajer dan perbaiki. Posisi kita berada di antara, bergerak di antara itu. Bagaimana kita memposisikan diri kita agar bisa seperti itu? Mudah-mudahan bisa.
Ayolah mari kita wujudkan, mudah-mudahan kita bisa dan harus bisa, karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Nah, tekniknya bagaimana nanti teman saya Bu Sri Artini akan menyampaikan teknik segitiga restitusinya, Bu ya. Ya, karena waktu silakan. Tenang Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir mungkin presentasi yang kita tunggu-tunggu bersama. Jadi presentasi yang ke-10 terakhir dari Bu Niwaya Ninyoman Sri Artini, SPD MPD dengan materi segitiga restitusi. Tadi ada 5 posisi kom, dan sekarang segitiga seperti apa? Silakan. Terima kasih Mas Nani. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya berdiri dekat dengan Bapak Ibu ya. Karena saya dapat terakhir, biar saya lihat ngeledak yang ngantuk, gitu maksudnya. Oke. Kan kalau dekat siapa tahu ada berputar gitu, hilang gitu ya. Tiang akan berbagi tentang materi segitiga restitusi. Tiang tidak akan banyak membaca. Misalkan Tiang minta tolong atau izinkan saya meminta Bapak Ibu untuk membaca ya, karena saya akan membicarakan tentang kesimpulannya saja. Jadi segitiga restitusi ini adalah kesimpulan semua materi yang teman-teman saya bagi tadi. Kemudian ini ada aplikasinya atau aksi nyatanya yang akan Bapak Ibu kerjakan ketika ada siswa yang melakukan kesalahan seperti itu kesimpulannya. Ada 3 sisi, kalau segitiga pasti 3 ya. Jadi yang punya segitiga ini namanya Bapak Diane Gosen. Saudaranya nggak ada sebenarnya. Ya, Bapak Diane Gosen namanya. Jadi ada 3 sisi. Yang di bawah menstabilkan identitas. Ya, Gosen. Diane Gosen. Ya. Kemudian sisi yang di sebelah kiri Bapak Ibu ada validasi kebutuhan. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi semua ada kebutuhan dasar, keyakinan, ya. Kemudian menstabilkan identitas. Ini penjelasannya secara lengkap. Nah, untuk menstabilkan identitas itu, jadi ketika anak berbuat salah, sebagian besar itu akan merasa terbebani. Apalagi disebutkan kesalahannya di hadapan orang lain. Jadi dia akan merasa gagal terhadap dirinya. Jadi kita akan berusaha menggeser perasaan gagal itu si anak yang berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi akan menjadi proses berhasil sepertinya. Ini adalah contoh kalimat dari Bapak Ibu yang bisa ucapkan, sampaikan kepada siswa. Ya, saya baca satu saja. Misalnya yang ini saya paling suka kata-katanya. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah dalam masalah ini. Tetapi Ibu lebih tertarik untuk kita menyelesaikan masalah ini. Itu yang saya paling suka kata-katanya. Saya pakai kemarin untuk membuat tugas. Ya, mungkin Bapak Ibu punya versi yang lain, punya gaya yang lain, silakan dipakai. Yang penting ini contohnya saja. Oke? Tidak takut melaksanakan ini. Kemudian yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Mohon maaf saya agak cepat karena saya dikasih waktu 5 menit saja. Karena yang terakhir yang kotor saya. Validasi kebutuhan ini untuk mengenali kebutuhan dasar si anak. Kenapa sih dia berbuat salah? Mungkin dia di kelas itu makan, padahal kita nggak ada melarang ya. Kalau peraturannya ya, kita bicara peraturan tidak boleh makan di kelas. Mungkin dia lapar banget karena jam makannya tuh lewat atau nggak sempat sarapan. Jadi kita harus tahu dulu gali kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Gitu. Setelah kita gali, kita akan menemukan cara-cara yang efektif supaya si anak itu tidak mengulang kesalahannya. Itu tujuannya. Ya, jadi inilah tujuan dari sisi kedua, validasi kebutuhan apa anak itu ingin perhatian dari kita, apa ingin cinta dari kita, kasih sayang, dia merasa kurang. Jadi kita gali dulu sebelum kita menjudge dia. Ini sih kamu begini karena nggak boleh begini, kamu begini, tidak boleh, dilarang seperti itu. Jadi gali dulu. Jadi ini idealnya validasi kebutuhan ini kita harus tahu apa yang mereka harapkan sehingga mereka berbuat kesalahan seperti itu. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Ya, kalau saya suka dengan yang ini. Yang kalimat nomor 2 dari terakhir. Contohnya dia kan kasusnya memukul. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul atau tanpa berbuat kekerasan seperti itu? Maukah kamu? Atau mari kita bicarakan. Adakah cara lain
kamu bisa melakukan hal yang lebih baik selain memukul seperti itu untuk mendapatkan apa yang kamu ingin seperti itu ya. Contohnya itu saya suka jadi versi yang lain mungkin Bapak Ibu punya ya. Contohnya seperti itu bisa dipakai ataupun punya gaya yang lainnya. Selanjutnya ini yang terakhir sesuai dengan yang dipaparkan oleh Miss Ari tadi, ada keyakinan kelas, peraturan tetap ada. Jadi peraturan itu nanti akan berkembang menjadi keyakinan. Keyakinan itu akan membuat menjadi lingkungan yang positif dan ujung-ujungnya membudaya yang positif. Jadi ini kenapa kesalahan yang itu harus ditanyakan apa landasannya, apa alasannya supaya si anak ini bisa menghubungkan dengan norma atau nilai yang mereka percayai. Nilai apa sih yang mereka percayai? Sesuatu yang positif bukan yang negatif ya. Gurunya bisa berkata seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini sebenarnya. Saya yakin pernah ya. Pernah ya. Kalau saya jujur setelah CGP baru pernah. Mungkin beda kalimat gitu maksudnya ya. Ya, jadi keyakinan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu sehingga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya kamu melakukan itu tujuannya apa? Ingin menjadi apa? Apa ingin disayang? Apa ingin terkenal? Atau ingin mendapat penghargaan? Harus digali lagi, harus ditanyakan. Nah, dari segitiga ini sebenarnya tidak kaku melaksanakan ya, tidak harus dari tahap 1, sesi 1, 2 dan 3 enggak. Jadi boleh dengan cara dari ini dulu kita melihat situasi anak, boleh dari sisi yang kiri, kemudian sisi yang kanan kalau belum tercapai turun lagi ke sisi yang bawah. Kalau sisi bawah udah lancar, kita rasa sisi 2 enggak perlu, langsung ada keyakinan gitu. Tidak perlu kaku. Ya dari tiga-tiga lagu itu. Dan Bapak Ibu banyak sudah melakukan hal seperti ini walaupun belum tahu teori segitiga restitusi. Nah, ketika merasa mandek atau merasa macet ya, kita melakukan segitiga restitusinya. Ini ada contoh kalimat intervensi untuk si anak supaya anak itu tidak melebar lagi ke hal yang lain, supaya kefokus lagi kita mencapai keyakinan. Ya, ini ada contoh-contoh kalimatnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya. Jika tidak cukup waktu membaca, kami akan berikan slide ini kepada Bapak Ibu. Kita share PPT-nya ya, karena waktunya terbatas. Bisa Bapak Ibu saya lanjutkan? Terima kasih. Niki, kesimpulannya bisa dibaca. Jadi kesimpulannya, segitiga restitusi ini tidak serta-merta seperti sulap simsalabim. Set jadi enggak. Ini perlu waktu dan proses yang tidak sebentar dan perlu kerjasama dari semua warga sekolah, tidak memandang PNS dan PNS semuanya, sampai Ibu Nur juga, sampai Pak Satpam juga semuanya ya, juga dari orang tua juga semuanya. Jadi kita harapkan kita saling rangkul untuk mencapai ya semuanya. Sampai pantun, saya lega kalau sudah sampai pantun. Ya, ke pasar Galiran membeli cumi. Cakep. Di blok A dapatnya alpukat. Cakep. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Telah menutup presentasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, tidak ada yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi yang Bapak Ibu berikan. Apalah artinya kami hanya bersepuluh dari CGP Angkatan 7 tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya, stakeholder sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Semarapura. Terima kasih sekali lagi bahwa program kami Aksi Nyata yang harus kami lakukan telah berjalan dengan baik dan lancar.
kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita hari ini dapat kita implementasikan kembali nanti di kelas, kemudian di sekolah kita bersama, dan nantinya budaya positif itu akan menjadi suatu budaya yang ada di sekolah kita. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga akan menjadi motivasi kita, tidak hanya siswa, dan kita akan bawa kemana-mana. Seperti apa budaya positif yang kita miliki, seperti itulah kita bertingkah laku di masyarakat, dan seperti itulah kita berlaku, bertindak setiap harinya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas yang kami harapkan. Yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, sopan santun dalam berkata. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, disiplin waktu. Yang kelima, saling membantu. Yang keenam, solidaritas dengan integritas. Sekian dari saya, terima kasih.